Saudara-saudara, kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Waktu lu tinggal 5 tahun. Bakal banyak manusia nggak dibutuhin lagi 2030. Buktikan gua. Semua yang ngelinting rokok, semua yang di pabrik itu akan hilang by 2030. Tahun 2030 semakin dekat. Sebagian orang menantinya sebagai tonggak kemajuan. Tapi bagi sebagian lainnya, 2030 adalah pertanda kekacauan besar. Ramalan, teori konspirasi, dan pola sejarah. Semuanya menunjuk pada satu hal. Setiap tahun berakhiran 30 membawa guncangan global. Lalu, apakah ini hanya kebetulan? Atau kita sedang menuju pusaran sejarah yang akan terulang kembali? Sejarah dunia mencatat bahwa tahun-tahun berakhiran 30 sering menjadi titik balik dramatis. Tahun 1830, dunia barat sedang dalam gejolak besar. Di Eropa, revolusi Belgia meledak. Sebuah bangsa baru lahir dari pemberontakan terhadap penjajahan Belanda. Di saat yang sama, kekuatan kolonial Eropa mulai menggeliat, membuka babak ekspansi besar-besaran ke Asia dan Afrika. Inggris dengan revolusi industrinya menjelma menjadi adik kuasa global. Perdagangan, perbudakan, dan eksploitasi sumber daya mulai menjalar ke negeri-negeri timur. Tahun 1830 menjadi simbol. Tahun ketika dominasi kolonial mencapai puncaknya. Dunia berubah oleh mesin, senjata, dan penjajahan. Tahun 1930, dunia terjerembab dalam kegelapan. The Great Depression melumpuhkan ekonomi global. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, rumah, dan harapan. Di Jerman yang miskin, seorang bernama Adolf Hitler naik daun. Di Italia, Benito Mussolini telah berkuasa. Di Jepang, militerisme membara. Dunia sedang menyusun panggung. Bukan untuk perdamaian, tapi untuk perang yang belum pernah disaksikan umat manusia sebelumnya. Perang Dunia Kedua. Tahun 1930 adalah isyarat. Saat krisis ekonomi melahirkan radikalisme dan kekacauan global. 2030 diprediksi sebagai titik balik dunia modern. Dunia sedang berubah cepat, pergeseran kekuatan dari barat ke timur. Cina muncul sebagai penantang dominasi Amerika Serikat. Dolar mulai ditinggalkan. BRICS menawarkan sistem keuangan baru. Teknologi artificial intelligence mengguncang dunia kerja dan tatanan sosial. Krisis iklim mengancam eksistensi umat manusia. Lalu, apa yang akan terjadi? Apakah tahun 2030 akan menjadi tahun transisi damai? Atau justru titik awal kekacauan besar berikutnya? Pada tahun 2018, dunia politik Indonesia dikejutkan oleh pernyataan seorang tokoh besar. Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa Indonesia bisa bubar pada 2030. Pernyataan ini berasal dari novel fiksi geopolitik berjudul Ghost Fleet, ditulis oleh dua pakar militer Amerika, Peter Singer dan August Cole. Novel itu menggambarkan bagaimana kekuatan besar seperti China dan Rusia menguasai dunia, termasuk Indonesia yang digambarkan terpecah, hancur dan tak berdaya. Meski hanya fiksi, bagi sebagian orang, cerita ini tak terasa asing. Ketimpangan ekonomi, ketergantungan asing, polarisasi politik, disinformasi, semuanya seperti perlahan menjadi kenyataan. Tak hanya Prabowo, beberapa tokoh lain juga pernah menyuarakan kekhawatiran tentang masa depan Indonesia. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pernah berkata, kalau Indonesia tidak berubah, bisa hancur karena konflik internal, bukan karena perang dari luar. Rocky Gerung, pengamat politik, juga sering menyebut bahwa Indonesia sedang kehilangan arah. Demokrasi yang dikendalikan elit, rakyat yang kehilangan suara, dan negara yang kehilangan cita-cita. Apakah ini hanya fiksi? Atau sebenarnya peringatan dini?
Pertanyaannya bukan lagi apakah teori ini benar atau tidak, tapi apakah kita siap menghadapi tantangan global yang akan datang? Tahun 2030 bukan sekadar angka. Ia adalah simbol perubahan dunia. Dan dalam setiap perubahan besar, akan ada yang tumbang dan ada yang bangkit. Indonesia, negeri kaya raya yang selalu dikagumi dan diincar. Tapi mampukah ia bertahan dari dalam? Atau justru runtuh bukan karena musuh luar, tapi karena keserakahan, kelalaian, dan pengkhianatan dari dalam sendiri?